Kula Bagus, asli kula Plosok Klaten. Terus bertempat tinggal di Besowo Kepung, Kediri. Beternak domba, kambing dari 2016. Kalau masalah ternak wis mulai kecil, tapi kan manual. 2016 nggih ngeten iki napa pun modern saja tiang-tiang niku istilahnya. Awalnya petening 2016 kan seolah-olah kaya menjanjikan istilahnya. 2-3 bulan panen, 3-2 bulan panen. Terus selama berjalan 1, 2, 3 sampai 4 tahun kok nggak berkembang gitu loh. Istilahnya pengadaan barang selalu berkurang, sedangkan harga daging kan nggak begitu pesat. Yang pesat kan kenaikan harga pengadaan barang, Mas. Terus akhirnya saya ada inisiatif 1 tahun terakhir ini breeding, istilahnya mau membuat bibitan sendiri kan gitu. Nyaman ayam breeding, Mas, nggak panas lah istilahnya. Kalau peterning kan pengadaan barang, terus 2 bulan 3 bulan sekali panen, pengadaan barang lagi, nunggu lagi, cari lagi, selalunya seperti itu. Terus masalah pakan kalau peterning kan memang luar biasa permodalannya. Kalau breeding kan cukup rumput. Kalau peterning misalkan pakan di angka 4.000, kalau breeding kan nggak sampai 2.000 kan sudah cukup per harinya. Agak ringan gitu loh, Mas. Memang kalau masalah penghasilan nggak secepat peterning. Tapi misalkan penghasilan itu kalau peterning itu bisa misalkan 1 juta misalkan katakanlah, bisa mendapat 2 juta, 3 juta, tapi bisa jatuh lagi di bawah 1 juta malahan. Ya saya rasakan seperti itu. Tapi kalau breeding itu bertahapnya memang dari 100.000 bertahan, 200.000 bertahan. Tapi kalau turun kurang itu koyok kok nggak mungkin. Cuma bertahan tapi bertambahnya sedikit gitu loh, Mas. Kapasitas untuk kandang saya sendiri sini lebih kurang 40 ekoran indukan, 40. Ada di luar, saya titipkan ke petani, ada 5 ekor, 6 ekor, 5 ekor, 6 ekor. Saya mau ambisi buat kandang lagi di sebelah, nanti nggak bisa ngisi malahan. Jadi saya pengadaan barang dulu sedikit, misalkan kok cukup, baru cari tambahan modal untuk buat kandang, baru tinggal ambil alih kan gitu. Awal mula peterning dulu 40 ekor, Mas. Nggih, 40 ekor terus sampai 100 ekor lebih kok. Kalau dombanya ya crossing, kalau yang full food nggak ada, memang crossing. Seperti crossing Texel, Durmas, Barbados, semua ada, Mas. Jenis domba pun ada. Garut ya nggak ada. Tapi jenis crossing yang intinya yang bulune berintik semua ada. Tapi crossing lah, Mas ya, bukan full blood. Crossing kan kalau kambingnya kan seperti ini apa? Bur cross bur itu, Mas. Daya tahan tubuhnya itu kuat. Nggak seperti domba lokal atau kambing biasa, itu nggak sama. Makannya juga enak. Istilahnya pakano sembuwarangi panggah lemu. Untuk breeding saya pakai rumput, terus katul tapi separator, terus DDGS sama kaspe, ubi. Hari yang rutin 2 kali, Mas. Pagi jam 7 sampai jam 8 sampai sore jam 4 jam 5. Kalau malam cuma buat tambahan, misalnya kok malam-malam kan kalau lihat-lihat kan harapannya dombanya kan kalau yang punya ke kandang itu kan ngasih makan. Jadi kita cuma ngasih sedikit gitu ya kalau malam. Itu peterning saya sudah mencoba, Mas, 2 tahun lalu. Sudah mencoba itu cuma 1 ekor tapi 1 ekor. Soalnya saya mau belajar, domba itu lahir terus sampai kawin, bunting, lahir lagi itu berapa bulan. Jadi saya pelajari itu lokal itu 6 bulan, Mas. 6 bulan sudah beranak lagi. 6 bulan sudah beranak lagi gitu. Kalau itu bisa lebih 1, Mas. Tapi kalau crossing, istilahnya yang jenis bagus, itu kok dominan kok 1 tuh, Mas. Yang 2 itu juara. 1. Tapi meskipun 1 dari 2 anakan yang biasa itu, istilahnya kalau 2 lokal
dua lokal sama-sama usianya, kalau sama yang satu crossing itu perkembangannya itu kalau istilah nominal itu banyak kan yang crossing Mas. Kalau saya sendiri itu dulu itu saya kuli Mas, kuli timbang 2016 kuli timbang, yaitu yang dulu kan istilahnya saya ternak tapi nggak ada modal, terus akhirnya ngutang kalau dulu kan, kalau penggemukan kan dulu ikut temannya gitu Mas. Terus saya itu ikut nguli sama juragan dulu, istilahnya ya yang ngasih bibit sana, nanti yang manen sana, terus suruh cari. Memang Besowo sini pertama kali saya 1 orang Mas, pertama kali saya 1 orang di Besowo sini, itu suruh terus nambah orang gitu, nambah kandang, terus akhirnya ada konflik lah, namanya perdagangan seperti itu, mesti ada konflik Mas, mesti. Apalagi di masalah barang kadang nggak sesuai, terus masalah pendanaan kadang nggak sesuai, terus sama berhubung yang ngajak dulu di daerah sini itu saya nggak ngajak loh, orangnya mau ikut loh, bukan provokator Mas saya itu ikut, terus akhirnya mengusulkan kamu saja yang cari tempat, cari link untuk mendapatkan bibit, untuk menjualan bibit. Tapi kan saya nggak ada modal, saya kuli kok, dulu cuma dibayar upah, misalkan kerja 1 hari berapa, misalkan mendapatkan 1 ekor. Kalau orang jualan kan istrinya kan mendapatkan keuntungan dari persen nominasi uangnya Mas, tapi kalau saya enggak dulu, kan cuma lantaran 1 ekor dikasih 5.000, 10.000 seperti itu. Terus sama teman-teman sini itu mending kamu berdiri, cari lubang sendiri, cari tempat sendiri, istilahnya kita percaya, tapi saya nggak ada modalnya ya dombanya teman-teman ini gitu. Waktu saya jadi kuli timbang itu 2 tahun itu kan masuk kandang sana, masuk kandang sana, masuk kandang sana. Setiap peternak itu meskipun kadang 2 kandang itu kalau lain orang itu sudah lain loh Mas, nggak ada yang sama. Ya saya yang itu ngadopsi dari kandang-kandang itu, yang bagus saya ambil, yang bagus saya letakkan di tempat saya. Kayak susunan kandang juga seperti itu. Uang ternak itu untungnya nggak banyak loh Mas, apalagi saya kan nggak kerja, ya cuma ini tok, misalkan satu beternak ternaknya sendiri, terus dari jual pakan, terus jual kompos, intinya ya musingnya cuma di ternak itu tok. Jadi ya untuk berkembang ya lah, yang penting setiap hari nggak bingung buat makan sama rokok sama uang bensin, itu aja wes. Kalau masalah berkembangnya itu nggak ada Mas, kalau misalkan kecuali kalau kapasitas langsung besar, kita pinjam bank misalkan banyak, itu bisa pesat Mas. Tapi kalau dari keuntungan ternak sendiri itu nggak ada Mas, bisa dari hasil ini saya belikan itu wah lama banget Mas, nggak bisa dijangka 1 tahun 2 tahun itu Mas. Itu yang bisa mungkin ya 10 tahun ke atas, itu pun kalau kapasitas banyak. Nggak banyak Mas, keuntungan domba ini nggak banyak, cuma gimana ya, breed kalau patterning banyak tapi bisa sedikit, bisa nggak untung. Kalau momen seperti ini memang barang ya gimana, konsumsi kan betina Mas, jadi setiap tahunnya tuh loh potongannya tuh banyak, nggak kayak kalau jantan setiap kali kurban, jadi punah Mas lama-lama kalau kita nggak breeding. Kalau patterning memang keuntungan banyak sekali sekala tapi bisa jatuh. Tapi di masa pengadaan barang itu loh yang kita kan malah nganggur, otomatis berkurangnya keuangannya untuk pengadaan barang berkurang untuk makan tadi. Itu memang keuntungannya banyak tapi habis di operasional. Tapi kalau breeding modalnya masih banyak patterning, hampir separuh dari patterning Mas modalnya, apalagi pakan. Modalnya sedikit tapi ya penghasilannya ya sedikit tapi bertahan, nggak mungkin jatuh. Kan ke depan itu saya mengurangi yang di luar Mas, bukannya saya egois, enggak, istilahnya saya mau mengembangkan di daerah sini saja gitu, mengembangkan yang di daerah sini ya, terus breeding ya ujung-ujungnya patterning juga Mas. Tapi kalau breeding orang paham kan jual bibit, tapi berhubung kita dulu di patterning, mending breeding nanti patterningnya dari bibitnya kita sendiri, istilahnya gak ngelio. Kalau saya hitung-hitung kok hasil patterning 100 ekor terus sama hasil breeding
5 ekor atau 10 ekor, tapi kan kita nggak beli bibit kok uangnya malah utuh itu, banyak itu. Saran untuk pemula, pemuda, kalau untuk sekarang kan memang dikatakan lambat, kalau usaha beternak itu nggak ada terlambat. Tapi yang untuk kata terlambat bukan untuk ngendon-ngendoni nggih mboten. Istilahnya kan sekarang kan lagi booming, beternak itu lagi booming, Mas. Tapi boomingnya itu melihat dari loh, ternak ke lo penak, iso koyo ngono, iso koyo ngono. Pemeneh iming-imingnya teng tening, 2 bulan, 3 bulan panen, 2 bulan, 3 bulan panen. Tapi nggak dirasakan peternak yang berjalan berapa tahun, 10 tahun, 4 tahun yang lalu, nggak seperti itu, nggak seperti yang dibayangkan yang sekarang. Jadi untuk yang pemula saya pesan, yang penting telaten. Jangan memvonis ternak itu, aku tak ternak, golek utangan bank, tak ternak, wah engko batine tak gaiki, jangan memvonis, dia makhluk hidup. Nanti kesiksa Mas, ngesak nih. Dijalani ae ternak yang bagus, jangan istilahnya ojo kesel belajar. Diopeni sing apik, terus di istilahnya cara Jawane iki ternak iki makhluk hidup Mas. Dadine ngopeni nggih rasa. Uga nggih bisnis. Nggih rasa. Engko dengan sendirinya kok yes beralur Mas. Tapi untuk menjanjikan ternak sekian untungnya sekian, ternak sekian untungnya sekian, nggak ada Mas. Itu dari orangnya sendiri. Terima kasih yang sudah melihat video ini. Kalau ada salah kata atau apa namanya manusia itu tempatnya salah, nggak ada manusia itu 10% itu benar, 90% itu salah. Manusia masih hidup seperti itu Mas ya. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya.